Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin membahas tentang analisis efisiensi faktor produksi usaha tani padi sawah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Yuniar Humaironi Tias dengan NIM 180321100013 dan saya sendiri Zainul Komar Syabani dengan NIM 180321100015 dan Waqiatul Mukarromah dengan NIM 180321100062. Berikut ini adalah output pendekatan the final MLA estimate, di mana nilai LRT sama dengan 0,167, sedangkan untuk nilai kode PALM sama dengan 5,13 dengan derajat kesalahan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan nilai LRT kurang dari kode PALM sehingga H0 diterima. Artinya di dalam model ini tidak ada kasus inefisiensi. Baik diketahui di mana beta 0 yaitu variabel Y atau jumlah produksi, beta 1 di mana variabel X1 yaitu luas lahan, beta 2 yaitu variabel X2 yaitu bibit, beta 3 yaitu variabel X3 atau pestisida, beta 4 yaitu variabel X4 atau pupuk, beta 5 yaitu variabel X5 atau tenaga kerja. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai T hitung gamma sebesar 0,116 dan T tabel sebesar 2,005. Derajat kesalahan yaitu 5%. Jadi nilai T hitung kurang dari T tabel yang artinya 99,14%. Error term disebabkan oleh inefisiensi teknis. Berdasarkan T ratio dilihat perbandingkan T ratio dengan T tabel. Dari data ini dilihat bahwa T tabel sebesar 2,668 atau derajat kesalahan 1%, 2,005 derajat kesalahan 5%, 1,67 derajat kesalahan yaitu 10%, 1,16 derajat kesalahan 25%. Maka diketahui bahwa beta 1 X1 mempunyai nilai koefisiensi negatif sebesar 0,660 dengan nilai T hitung sebesar 0,996 lebih kecil dari T tabel pada tarif 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel luas lahan X1 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Untuk beta 2 atau X2 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,130 dengan nilai T hitung 0,356 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel bibit X2 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Untuk beta 3 yaitu X3 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,613 dengan nilai T hitung sebesar 0,190 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel pestisida atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi atau Y. Untuk beta 4 yaitu X4 mempunyai nilai T koefisien positif sebesar 0,342 dengan nilai T hitung 0,136 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel pupuk X4 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi atau Y. Untuk beta 5, X5 mempunyai nilai koefisien positif di mana sebesar 0,528 dengan nilai T hitung sebesar 0,251 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel tenaga kerja atau X5 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Untuk beta 6 yaitu X6 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,177 dengan nilai T hitung 0,352 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel tenaga kerja atau X6 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Baik, saya akan melanjutkan. Berdasarkan tabel of content dapat diketahui number of interaction 30, maksimum number of interaction set at 100, dan number of cross section 60, sedangkan number of time period
sama dengan 1 dan total number of observation adalah 60. Berdasarkan penjelasan data, bahwa dapat diketahui hasil analisis data di atas menunjukkan number of interaction 30, ada number of cross section menunjukkan ada 60 data, sedangkan pada number of time period, yakni waktu yang diliti dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan pada total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis adalah 60. Berdasarkan pada pendekatan technical efficiency estimate dengan menggunakan sampel sebanyak 60. Nah, selanjutnya, berdasarkan analisis data, pada technical efficiency estimate diperoleh rata-rata efisiensi sebesar 0,848 lebih besar dari 0,8 yang dikatakan efisien secara teknis secara keseluruhan, di mana sampel karyawan 1-60 lebih besar dari 0,8, yang artinya bahwa karyawan dari 1-60 dikatakan efisien secara teknis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.